Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi seperti ceritaku di video sebelumnya, hari ini aku mau ngebersihin lantai dan untuk meja kompor serta kompor, kemudian atas rak piringku itu udah aku bersihin. Cuman belum sempat aku pel aja, itu baru aku sapu. Terus untuk sawangnya udah aku bersihin juga. Kenapa aku ngebersihin bagian atas dulu? Karena biar nanti aku sekalian ngebersihin kotoran-kotoran yang jatuh dari atas itu ya. Jadi makanya tadi di video sebelumnya aku udah ngebersihin bagian atas juga, ngebersihin sawang-sawang sama debu-debuannya juga. Dan ini aku mau ngejauhin barang-barang yang sekiranya eh, mau aku sisihkan dulu, biar nanti mejanya itu mau aku lap-lap. Ini masih aku lap-lap ya mejanya. Jadi nanti setelah aku ngelap meja ini baru nanti aku mau ngebersihin lantainya. Karena memang sejak banjir itu aku tuh jarang banget untuk ngebersihin meja kerjaku ataupun dapurku ini. Kalaupun ngebersihin sebenarnya nggak terlalu seluruhnya gitu ya, paling ngebersihin ala kadarnya aja. Tapi kali ini tuh aku mau ngebersihin yang bener-bener sampai bersih banget, nggak seperti biasanya, karena sekalian aja aku ngeluarin tenaga ya, karena memang alhamdulillah anak-anak tuh lagi tidur. Terus untuk Ayu Rinjani juga masih ada di Pangkalan Balai di rumah umakku. Nah ini aku ngebersihin bagian atas rak piring aku pakai kain yang basah ya, jadi dia untuk debu-debunya itu cepet kerangkat ketimbang cuman disapu-sapu aja. Untuk teman-teman yang baru gabung di vlog aku, selamat datang. Semoga video aku menginspirasi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Nah, ini teman-teman aku mau lanjut lagi ya, karena bagian meja sama meja kompor dan kompor udah selesai. Ini aku mau ngebersihin lantai. Nah, untuk lantai ini yang pertama aku mau ngebersihin pakai kain lap yang basah aja tanpa menggunakan sabun ataupun pakai wipol. Jadi ini sengaja karena kan ini masih ada sisa-sisa dari banjirnya ya, kayak lumpur itu masih ada. Jadi memang di bawah karpetnya itu tuh kayak masih ada sedikit airnya sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Karena memang lantai rumah ini tuh nggak rata. Karena ini kalau nggak salah pas bikin lantai itu, kayak nggak salah ini umakku sendiri yang bikin. Jadi ya tahu sendiri ya, kalau kalau pertukangan dikerjakan sama ibu-ibu ya seperti inilah teman-teman. Tapi ini tuh rencananya kalau memang nanti punya rezeki yang lebih, rencananya mau ditinggiin lagi ya. Walaupun nggak ditinggiin, maksudnya tuh kita tambahin lagi, kita beliin pasir sama semen untuk biar dia tuh lebih rata kayak gitu. Dan ini tuh karena kemarin banjirnya cukup lama, jadi ada bagian dari karpet aku tuh yang kayak bolong gitu. Jadi makanya di bolongan itu tuh di bawahnya itu kerendam sama air, terus di bawahnya tuh ada lumpurnya. Nah ini aku mau ngeluarin lumpur-lumpur yang kependap di bawah karpetnya dulu. Dan tadinya aku pikir aku bakal menggunakan banyak banget lap, ternyata aku cukup menggunakan satu lap aja. Jadi kalau misalnya ini lapnya tuh udah penuh dengan lumpur, nanti aku cuci lagi, aku siram lagi sama air yang mengalir, jadi dia bersih lagi kan ya. Walaupun bersih maksudnya tuh bersih dari sisa-sisa lumpurnya gitu. Karena kalau misalnya pakai lap yang banyak nanti malah repot untuk ngebersihin lap-lapnya itu, makanya ini aku pakai satu lap aja. Jadi sebenarnya ya, aku tuh bersyukur banget hari ini, pagi ini tuh anak-anakku tidurnya cukup lama, lumayan lama. Jadi aku bisa ngebersihin total untuk lantainya, dari lantai, dari dinding-dinding dapur sampai ke atap-atapnya juga. Karena kalau misalnya mereka tuh bangun itu aku bakal bisa kerepotan banget. Kalau misalnya kakak Hamizan tuh masih bisa diminimalisir ya, maksudnya kalau dia kan udah bisa main sendiri. Nah kalau ada adik Re itu yang agak sulit, karena memang kalau dia ditinggal di kamar sendiri biasanya itu kayak ngerasa takut gitu dan lebih rewel gitu. Nah kalau ditaruh di depan
itu malah aku takutnya digangguin sama kakak Hamizan. Namanya anak kecil juga ya, anak toddler, udah punya adik bayi ya, seperti apa dia belum bisa ngerti gitu. Kalau kita bilang jangan ya tetap dilakuin aja. Nah ini udah mulai kelihatan ya warna karpet aku yang tadinya tuh putih, alhamdulillah sekarang udah kelihatan coklat-coklatnya gini. Alhamdulillah banget, ini tuh kayaknya memang butuh effort yang luar biasa, tapi aku yakin ini aku nggak cuman untuk kali ini aja untuk ngebersihin lantai aku ini. Jadi nanti kalau misalnya udah bersih banget, mungkin beberapa hari kemudian itu aku bakal ngebersihinnya lagi, karena memang di bawah itu masih banyak lumpurnya juga. Walaupun udah ditekan-tekan masih tetap ada ya. Kalau misalnya pun karpetnya mau dibongkar itu bakal sangat merepotkan banget, menyulitkan banget, apalagi kalau misalnya suamiku kerja terus aku nggak punya teman untuk ngangkat-ngangkat barang juga kan, lumayan berat juga. Kayak meja kerjaku ini udah panjang, terus itu papanya tuh memang bener-bener tebel banget, belum lagi rak piringnya, belum lagi meja kompor dan lain-lainnya, itu bakal butuh effort yang luar biasa. Makanya untuk bagian bawah karpetnya belum mau aku bersihin, nanti kalau misalnya dia bau apak atau apalah nanti baru mau dibersihin. Cuman kalau misalnya nggak bau mungkin enggak ya, karena kayaknya kalau mau dibersihin total itu artinya aku juga harus ngebersihin karpetnya juga ya. Nah itu ya, itu PR besar buat aku. Nah untuk pintu bagian luar ini sengaja dikasih suami aku sama kayak karung beras gitu, karena kemarin itu kan sering hujan ya. Nah kalau hujan tuh sering kena tampas. Sebenarnya pintunya itu masih bagus, cuman kalau sering kena tampas itu biasanya pintunya cepat rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, air dari cipratan hujan itu bisa masuk ke dalam dapurku. Makanya itu dikasih suami aku bekas karung gitu ya, biar untuk menghalang aja air tuh masuk kayak gitu. Dan alhamdulillah lumayan lah, maksudnya cipratan airnya tuh nggak masuk yang terlalu banyak gitu ke dalam rumah. Nah ini teman-teman, ada satu drum di situ, itu tuh drumnya lama banget. Jadi drum itu tuh namanya drum jatah yang dikasih pemerintah waktu pertama kali orang tuaku masuk desa transmigrasi ini. Dan drum itu nggak boleh diperjualbelikan, jadi sampai sekarang tuh masih ada ya teman-teman. Nah kenapa di situ, karena memang kemarin itu kan hujan terus ya, jadi talang air kita tuh kebetulan ada di depan pintu satu, terus yang ngalir ke belakang tuh ada satu, yang di belakang kamar mandi juga satu. Nah kebetulan yang di depan pintu dapur ini tuh kayak ngalir juga gitu, padahal udah ditinggikan ya, tapi tetap masih ngalir. Makanya sama suamiku, daripada sayang kan mubazir airnya, karena di sini kan emang airnya tuh air asin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hujan tuh berkah banget untuk kita, apalagi pas lagi musim kemarau. Nah jadi airnya tuh sama suamiku dimasukin dalam drum ini. Nah kenapa drumnya ini nggak dimasukin dalam kamar mandi, karena kamar mandi tuh kalau dikasih drum satu lagi tuh bakal sempit banget rasanya. Jadi kalau di kamar mandi itu cuma ada satu drum sama ada satu lagi mesin cuci, itu tuh udah sumpek banget ya. Jadi makanya ditaruh di sini. Mungkin nanti mau sedikit aku geser ya. Tapi sebenarnya kalau digeser pun ini tuh berfungsi banget. Fungsinya itu adalah kalau misalnya kita mau nembak nembak monyet liar yang suka makan tanaman kita itu ya. Itu tuh bisa ditaruh di sini kayak gitu. Nah, makanya nggak kita jauhin. Terus kalau misalnya kita nembak monyet juga, monyetnya tuh nggak ngelihat kita secara langsung, jadi ketutupan sama drum tadi. Nah ini aku mau lanjut lagi teman-teman, mau ngebersihin bagian bawah meja kompor aku, karena memang pastinya di bawah meja kompor tuh emang kemarin tuh tergenang air juga. Jadi ini mau aku gosok-gosok terus, karena tadinya aku nggak bisa pakai lap biasa ya, jadi maka aku pakai alat pel gini. Jadi mau harus ditekan-tekan juga. Nanti mungkin akan aku sedikit geser ya untuk meja kompornya kalau memang bisa, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkin yang udah gini aja. Nah alhamdulillah aku bisa ngesernya. Ini digeser aja sih, diangkat sedikit. Tapi kalau mau diangkat banyak-banyak itu kayaknya tenaganya agak kurang ya.
kecuali kalau misalnya berdua ini bisa banget. Nah ini aku masih ngebersihin di bawah meja kompornya, masih tetap ini aku masih pakai air biasa, nanti bakal aku pakai air sabun terus dilanjut lagi sama Wipol. Kenapa aku ngepelnya ini berkali-kali dan berulang-ulang? Karena kalau nggak berkali-kali bau dari lumpur itu tuh nyengat banget teman-teman. Makanya ini bakal aku lap atau aku pel 2, 3 atau 4 kali lah biar sampai dia tuh bener-bener wangi ya, bener-bener nggak ada lagi bau dari lumpurnya. Walaupun ada bau, mungkin bau sedikit ya, tapi kurasa sih enggak ya. Jujur setelah aku ngelihat perubahan dari yang tadinya itu penuh dengan lumpur, lumpur yang udah putih, tanahnya juga udah banyak ya. Ini pas aku ngelihat gini tuh rasanya hati tuh lega banget gitu. Akhirnya lantai dapurku tuh bisa bersih lagi seperti semula. Nggak kayak yang kemarin yang sampai kebanjiran, sampai aku pakai sendal, sampai aku pakai sepatu boot juga buat masak. Dan alhamdulillah sekarang udah kinclong aja. Udah glowing alhamdulillahnya ya. Berkat apa? Berkat skincare. Enggak. Tuh Bun, gimana? Udah kelihatan glowing kan untuk lantai dapurku ini? Alhamdulillah ya. Nanti kayaknya udah segini aja dulu ya. Nanti bakal aku lanjut lagi ke esokan harinya atau 2 hari atau 3 hari mendatang untuk ngeringin lumpur yang di bawah karpetnya juga. Terus nanti mau aku pel lagi. Dan ini tuh sebenarnya kayaknya tuh karpetnya harus diganti deh. Cuman kalau diganti juga lumayan ya. Maksudnya nggak tahu deh, lumayan effortnya tuh lumayan gitu, mau masangnya itu loh. Kalau harga dari karpetnya nggak terlalu ya, karena kalau dari panjangnya sendiri paling cuma 5 meter, nggak sampai 5 meter lah, 5 meter ya, dikali 30.000. Kalau dulu 30.000 1 meter. Ini tuh karpet yang lebarnya tuh 1 meter, 1,5 meter, tapi nggak nyampe 1,5 meter, 1 meter lebih ya, makanya agak mahal dianya. Masya Allah rasanya seneng banget, dapurku udah bersih lagi, rasanya tuh betah untuk masak ya. Dan ini aku ngelanjut mau manggang martabak mini karena kebetulan aku tuh lapar banget, udah kelaparan ya, udah hampir gemeter gitu. Padahal aku tuh lagi ASI ya, jadi pejuang ASI. Sebenarnya nggak boleh kelaparan ya, cuman kalau mau makan nasi tadi emang kayaknya nanggung, kayaknya aku tuh lagi nggak nafsu makan nasi karena jamnya ini jam tanggung, masih jam 11. Jadi ini aku mau manggang adonan martabak mini dulu. Sebenarnya adonan martabak mini ini aku bikin dari jam berapa ya, jadi jam 3 pagi kayaknya pas bangun tidur gitu. Nah rencananya itu aku mau manggang untuk aku anterin untuk bekal suamiku kerja gitu kan. Ternyata anak-anak tuh bangun semua, kakak Hamizan tuh bangun di jam 4 pagi, jadi aku agak keriuhan, makanya aku nggak sempat untuk manggang. Alhasil suamiku tuh nggak bawa bekal kue-kue gitu, karena biasanya tuh kalau misalnya jam istirahat dia tuh suka ngemil juga gitu, nanti kalau jam 12 baru makan nasi. Nah karena ini aku untuk makan berdua aja sama kakak Hamizan, jadi aku bikinnya cuma sedikit. Untuk kali ini kayaknya aku dapat 11 piece aja, tapi ini udah lumayan banget ya, udah ngenyangin gitu. Kalau udah kelaparan kayak gini aku bisa makan sekali makan tuh 4 piece ya. Dan nanti kalau misalnya kakak Hamizannya bangun tuh juga bisa makan dulu ini sebelum makan nasi. Karena anakku tuh emang suka ngemil ya, suka makan gitu untuk kakak Hamizan. Nah untuk sampai saat ini tuh aku belum nerima orderan untuk martabak mini, terus aku juga belum open order juga karena kemarin akibat kebanjiran tuh jadi kayak males gitu loh. Kalau nggak banjir itu pasti aku tuh walaupun dikit-dikit pasti ada alhamdulillahnya. Tapi untuk kali ini emang aku skip dulu karena mageran banget, jangankan untuk bikin martabak mini, kayaknya untuk masak aja aku tuh males sih minta ampun.
Tapi ini kalau ngelihat lantai sama bagian atasnya tuh udah bersih banget, ini udah seneng banget sih, udah kayak ngerasa semangat untuk melakukan aktivitas di dapur lagi ya. Yang biasanya kita nongkrong di dapur, insya Allah habis ini kedepannya bisa nongkrong lagi sambil makan martabak, sambil ngopi ataupun ngeteh juga. Nah ini martabak mininya udah jadi, nah itu sedikit sarangnya ya, nggak terlalu full gitu karena memang aku udah kelaparan banget, jadi aku mau cepet-cepet, jadi aku tuh nggak sempet lagi mau nunggu sarangnya keluar, langsung aku tutup lagi. Jadi ini untuk toppingnya itu ada coklat kacang sama coklat keju, itu tuh dua varian rasa yang disukain yang ada di rumah ini. Jadi alhamdulillah sebenarnya aku tuh bikinnya hari itu banyak ya, setengah kilogram tepung terigu untuk adonannya. Cuman karena memang suamiku nggak aku bawain, jadi mungkin ini nanti sampai sore tuh masih bisa dipanggang ya, jadi makanya tadi tuh aku panggangnya dikit-dikit. Kalau martabak kan enaknya pas dimakan tuh pas lagi hangat-hangat ya, kalau udah dingin tuh kayaknya agak gimana gitu, agak kurang. Oke teman-teman, baiklah, terima kasih udah nonton video dari aku, terima kasih yang udah mampir ke vlog aku ya. Untuk yang baru subscribe terima kasih banyak, untuk pendatang baru terima kasih juga. Nah ini bentuknya. Oke, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.